أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah itu selalu mengagiah kita nikmat, selalu mencurahkan kesehatan kepada awak, sehingga kalau dihitung nikmat Allah itu tak sanggup awak menghitung nikmat Allah. Sesuai juga kata Allah, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jangankan kita kama hitung nan lain, rambut nan adu di atas kapalo, ndak kasanggup awak mahitungnya dah. Oleh karena itu, mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena saking perlunya kita bersalawat, disuruh oleh Allah, innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad, apalagi awak. Maka diimbau oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaih, berselawatlah kamu kepadanya, wasallimu tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tausiah kita pada hari ini berjudul mentaati aturan pemerintah. Perlu kita ketahui bahwasanya negara selalu diatur. Yang pengaturnya tanpa pemerintah. Pemerintahnya pemerintah awak. Untuk kita, aturan-aturan yang dibuat demi kebaikan dan kemaslahatan awak. Bagaimanapun di maju, apapun kita perbuat, tidak ada nak lebih daripada aturan pemerintah. Kama kepai, kama apa? Ada yang ke pasar, ya apa ke pasar? Jonda, di mana apa lalu? Di labuh. Labuh yang kita lalu tadi, tidak labuh awak. Bukan kita nan buat seorang. Bukan awak nan membuat. Saya nan membuat. Pemerintah. Inyo lalu, awak lalu. Akarajo ete, akarajo mai, akarajo bu. Manggaleh. Di mana manggaleh? Di pasar. Awak punya pasar tu? Indah. Pasar tu punya pemerintah. Memang untuk awak. Kalau kita nak patuh ke pemerintah, ada ndak ka satu je pasar pemerintahan ko doh? Di mana kau buat pasar? Ada yang buat pasar seorang.
Siapa orang nan pai kasinan? Orang banyak. Alun patun tentu pai ke situ. Orang banyak di bawah naungan pemerintah juga. Banyak awak buat pasal surang. Di maliangnya harap tu awak dek orang. Kasih awak ke mengadu. Ke polisi. Apakah polisi itu punya awak? Buatan awak? Hah? Indah. Polisi punya pemerintah. Jadi berarti seluruh nan diatur biar pembangunan fisik, biar bangunan lahiriah, baik bangunan batiniah, kasadonya lah mental spiritual, apapun yang diatur di negara kita itu adalah diatur atau disusun di bawah peraturan pemerintah. Dengan arti kita mesti patuh ke pemerintah. Kita mesti patuh ke pemerintah di agama. Di agama kan ada disuruh jua awak dek Tuhan. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tapi dengan catatan kepada pemerintah kalau inyo salah berlawanan jo ketentuan agama, nan salah disabuinyo bana. Nambana dikeceknya salah. Awak ndak perlu sakan-sakan menyampaikannya, menegurnya. Kalau ndak ditegur, an yang saja awak. Kalau ndak ditegur an yang saja awak, terhadap yang salah itu karena awak di agama. Sehingga kata Nabi, afdalul jihad kalimatun haqqin inda sultanin jahil. Jihad nan paling tinggi nilainya yaitu sanggup menyampaikan yang hak kepada raja nan curang. Walaupun atasan awak sekalipunnya orang hebat, walaupun induk sama awak, tapi nan salah katakan salah, nan bana tetap bana. Rasulullah kanlah mengatakan juga, qulil haqq walau kana muran. Sampaikan yang hak itu walaupun pahit. Jambeko ada pula awak nak mengatakan, "Hai, si anu, aka bapak, hukumnya judi itu, hukumnya minuman kare itu, hukumnya undian-undian nan berdiah nan samo model judi itu." Sabananya pak, kok hukumnya haram apa? Tapi dia apa nambatanya? Balai. Bak ni keramak dia apa je lah. Bak ni kerancak dia apa je lah. Salah. Kerana awak dia tak sanggup menyampaikan yang hak kepada atasan. Jangan diagu-agu agama. Jangan dipandang remeh. Jangan dijual puluh agama. Jadi kepada pemerintah awak disuruh untuk patuh, untuk taat, mengikuti. Tidak boleh dipandang remeh, tidak boleh dipandang enteng. Selagi pemerintah tu berada di nan bana, berada di nan hak, kita wajib patuh. Tapi nan bana lah salah, nan salah lah bana, patut kita untuk mengatakan atau menyampaikannya. Maksudnya nan salah-salah, nan bana-bana, nan batal-batal, nan hak-hak. Dan sampai terkatuan halal haram, yang haram halal, nan salah bana, nan bana salah. Dia ulah memperoleh satu atau nak ingin mendapatkan sesuatu. Kemudian, tidak boleh awak mempencampurkan antara hak dengan yang batal. Sebagaimana Allah katakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur
jangan kamu adukan antara yang hak dengan yang batal. Wa taktumul haqqo, kamu tahu bahwasanya itu salah, tetapi tidak mau kamu untuk menegurnya. Kan ada pula sebagai awak tu lajale pitih ko pitih haram. Bahagian kanak bini lajale barang ko hasil mancilok, makan masam-masamu di rumah awak. Itu tak boleh. Katanya awak, oi Din, jangan maliang juo. Nan halal selan ka dimakan. Aja weknya, entahlah pak. Nan haram je payah mencarinya. Nan sarupoi ko lacuk kita danga. Sementara Nabi memperingatkan kepada kita, man zalama qida shibrin minal ardi tu qatu min sab'in aradina. Kata Nabi, barang siapa nan mengambil hak orang lain walaupun hanya sejengkal tanah, maka akan digantungkan atau akan dikalungkan 7 lapis bumi. Kan gadang tu balasannya. Makanya mari kita kana-kana, mari kita ingat-ingat bahwasanya balasan akhirat lebih gadang daripada balasan di dunia. Bahkan nanti di akhirat kita disuruh untuk mengembalikan segala hak orang yang pernah kita ambil. Tanah orang yang kita geser, utang tak pernah dibayar. Sama sekali nanti akan diminta pertanggungjawabkan atas kerajo-kerajo nalah kita lakukan. Oleh karena itu, mari bersama-sama untuk mentaati aturan-aturan dan Allah digariskan di agama. Apalagi kita orang Minangkabau, nanti sabui orang nagari adat basandi sarak basandi kitabullah, nan banyak mempunyai pitatah PTT, nan kan kita jadikan sebagai pedoman patang jo pagi, siang kadi patungke, malam kadi pakalang. Di antaranya kita disuruh berjalan di nalurui, jalan salangkah maduk surui, kok sasek di ujung jalan kembali ke pangkal jalan. Bakato dinan bana mengecek usah panduto, bajanji ijan pamungki ikara dipagang taguh. Kalah samu tadanga dewa tu. Sagalo ajaran adat, sagalo ajaran Minangkabau sesuai jo agamu. Kok lai patuh kita kepada ajaran adat, patuh kita kepada ulama-ulama wa, patuh kita kepada agama wa. InsyaAllah kita selamat daripada dunia dan akhirat. Apalagi kini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, musim-musim pandemi, musim wabah. Kalau kita tidak patuh kepada ulama, tidak patuh kita ke pemerintah, maka mustahil segala wabah atau penyakit ko akan diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.